Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Haryani SPMSI selaku dosen mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Agribisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil daripada topik yang saya tentukan. Sebelum saya mempresentasikan topik saya, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nirwan Joshua Sombing, NPM 188220018, Prodi Agribisnis A1. Di mana topik yang saya tentukan dengan judul Dampak Penetrasi Teknologi Informasi dalam Transformasi Sistem Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Dengan studi case Cyber Extension, transformasi baru sektor penyuluhan di era digital, dan referensi dari jurnal Universitas Gadjah Mada. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, latar belakang di mana penyuluhan pertanian suatu profesi yang membawa banyak dampak signifikan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Transformasi di tengah masyarakat di Indonesia juga berubah sangat cepat, dari yang awalnya masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri, dan hari ini telah memasuki era masyarakat informasi. Masuknya masyarakat di era informasi juga tidak lepas dari peran intervensi HP dan internet. Setelah munculnya HP dan internet, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin cepat dan menyebabkan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Karena pada zamannya tidak ada kegiatan yang tidak menggunakan teknologi, walaupun teknologi hanya sekedar mencari informasi untuk diri sendiri ataupun mencari informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Hingga kemudian lahirlah sebuah konsep penyuluhan di dunia virtual yang berusaha menghubungkan petani dengan penyuluh secara real time. Konsep tersebut bernama Cyber Extension. Cyber Extension hadir dengan tujuan utama adalah untuk memberikan kemudahan bagi petani dan penyuluh dalam mengakses informasi, mengingat informasi pertanian menjadi salah satu faktor kunci dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan pertanian. Hasil dan pembahasan. Dalam perkembangan teknologi informasi, sektor penyuluhan pertanian juga terkena dampak dari keberadaannya. Beragam perubahan baik dari sisi kultural, sosial, maupun ekonomi terjadi. Bahkan perubahan tersebut telah menyeluruh hingga tataran sistem. Tak hanya instansi penyelenggara seperti Kementerian Pertanian, penyuluh yang notabene sebagai ujung tombak penyuluhan beserta petani sebagai mitra kerja penyuluh juga mengalami perubahan yang sangat drastis bila dibandingkan sebelumnya adanya teknologi informasi. Cyber Extension, transformasi baru sektor penyuluhan di era digital. Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi, maka muncullah suatu paradigma baru bahwasanya penyuluhan tak lagi dilakukan di lapang dan mengharuskan penyuluh petani bertatap muka. Telah muncul suatu perubahan paradigma bahwasanya petani dan penyuluh harus bisa berinteraksi di ruang virtual. Penyuluh harus mampu memberikan layanan real time, cepat dan akurat kepada petani. Dan lewat sistem penyuluhan yang berbasis internet, petani diharapkan juga bisa untuk bertukar informasi dan permasalahan dengan petani lain yang berada di luar wilayahnya. Cyber Extension hadir dengan harapan bisa memutus batas waktu, ruang, dan jarak. Hal ini terjadi karena masih minimnya dan kurangnya rasa keadilan terhadap informasi yang diperoleh petani di pedesaan. Tersedianya berbagai sumber informasi yang akan menyebarkan atau menyampaikan informasi teknologi pertanian dapat mempercepat kemajuan usaha pertanian di pedesaan. Tidak hanya informasi mengenai on-farm, namun juga merambah
informasi dari sektor hulu hingga hilir. Informasi mencakup bagaimana menjual produknya di era virtual semacam ini, penambahan added value dari hasil pertanian, kelembagaan, hingga pemanfaatan kearifan lokal di sektor pertanian. Hal tersebut di atas bisa terjadi karena memang fokus utama dari cyber extension bisa terjadi karena memang untuk memenuhi kebutuhan petani akan informasi. Selanjutnya, dampak positif bantuan teknologi informasi. Yang pertama, di mana penyuluh dan petani, mereka kini tak lagi harus bertemu di sawah, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi seperti media sosial, aplikasi digital, SMS, video, conference, dan sebagainya. Yang kedua, di penyuluhan pertanian di era sekarang, petani tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Yang ketiga, petani bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Yang keempat, petani tidak hanya berhubung dengan penyuluh di daerahnya, namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan petani yang ada di wilayah lainnya. Nah, yang kelima, petani bisa memilih informasi apa yang dibutuhkan dan memberikan masukan serta kritikan terhadap sistem dan teknis penyuluhan yang sedang berlangsung. Nah, berikutnya dampak negatif bantuan teknologi informasi. Yang pertama, ada petani maupun penyuluh menjadi soliter atau individual. Yang kedua, berkurangnya atau memudahnya interaksi sosial baik antara petani dengan penyuluh maupun petani dengan petani. Yang ketiga, petani merasa tidak lagi membutuhkan penyuluh dan kegiatan penyuluhan karena semua informasi yang dibutuhkan sudah ada. Nah, yang keempat, memudarnya budaya dan kegiatan musyawarah guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani. Nah, yang terakhir kesimpulan, cyber extension merupakan sebuah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan di dunia maya, tak lagi mengikuti pola lama yang mengharuskan petani dan penyuluh bertemu di lapang. Cyber extension berusaha hadir untuk memberikan layanan informasi secara real-time, tepat, dan akurat kepada petani. Berbagai kemudahan pun diperoleh dengan adanya cyber extension, seperti penyuluh yang mudah mengembangkan kompetensinya, atau petani yang juga dengan mudah bisa bertukar informasi dengan petani lain di belahan bumi yang berbeda. Perubahan itu ada yang bergerak menuju ke arah positif, namun ada juga yang justru cyber extension menyebabkan perubahan yang ke arah negatif. Namun, perubahan itu bukan karena memang menurut Kastel, teknologi informasi yang berkembang seperti cyber extension hadir dalam rangka untuk memberikan sebuah efek positif bagi kehidupan manusia. Sedangkan Bourdieu memandang cyber extension sebagai suatu arena yang di dalamnya terdapat pertarungan modal yang dimiliki oleh petani maupun penyuluh, sehingga membentuk sebuah habitus baru dan melahirkan praktek yang sosial yang berbeda sebelum adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan di ruang virtual. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Semoga presentasi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.